Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Apoteker Reki Patala, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, dan merupakan salah satu dosen di program studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Mata kuliah farmakologi dan toksikologi ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SK Histori dan 1 SK Praktikum dan berada pada semester 4. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan dasar farmasi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen yaitu saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Apa yang dimaksud dengan delivery? Yaitu merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Dari CPL menurunkan 11 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 11 sub CPMK atau bahan kajian. Dari bahan kajian tersebut, kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dan tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan khusus, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah pengetahuan, di mana yang mencakup tentang sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Sikap yang kedua adalah menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan khusus mencakup tentang mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khusus selanjutnya, mahasiswa akan mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, norma, dan etika farmasi. Dan untuk pengetahuan diharapkan dapat menguasai klasifikasi dan dasar pengetahuan setiap kelompok obat yang akan dibahas. Mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana mekanisme kerja obat dalam memberikan efek terhadap tubuh sehingga indikasi dan kegunaan obat tersebut dapat dipahami. Selain manfaatnya, mahasiswa juga diharapkan mengetahui efek yang tidak diinginkan dari masing-masing obat. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis sediaan yang digunakan di dalam pengobatan beserta kekuatan dosis yang tersedia. CPMK yang pertama mengemukakan tentang sejarah perkembangan farmakologi, hubungan farmakologi dengan ilmu terkait, serta sistem transport membran, biologi, dan mekanisme transportnya. Kemudian masuk ke CPMK 2 yaitu menjelaskan tentang prinsip aksi obat. CPMK yang 3 menjelaskan mengenai agonis dan antagonisme dari obat. Kemudian CPMK 4 menjelaskan tentang uji praklinik dan uji klinik. CPMK 5 menjelaskan penggunaan obat bebas dan bebas terbatas dalam kehamilan. CPMK 6 menjelaskan obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. CPMK 7 menjelaskan mengenai obat-obat analgesik dan antiinflamasi. CPMK 8 menjelaskan mengenai obat-obat antibiotik dan antihistamin. CPMK 9 menjelaskan mengenai obat-obat imunosupresan dan imunomodulator. CPMK 10 menjelaskan obat-obat saluran cerna dan obat-obat saluran pernafasan. Kemudian yang terakhir, CPMK 11 menjelaskan obat kardiovaskular dan endokrin. Untuk mendukung kegiatan pengajaran ini, saya menggunakan berbagai literatur sebagai referensi penunjang berupa jurnal artikel, majalah yang berhubungan dengan ilmu farmasi yang terkait dengan materi yang saya bawakan, dan salah satu aplikasi yang bisa menunjang perkuliahan ini yaitu aplikasi Medscape. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran. Aspek yang kedua yaitu interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center atau yang dikenal dengan istilah SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan yang menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah small group discussion atau yang dikenal dengan istilah SGD.
Yaitu diskusi dengan metode ini, pembelajaran betul-betul melibatkan antara kelompok siswa atau kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu saat ini. Kemudian yang ketiga adalah self-direct learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Learning Management System atau biasa disebut sebagai LMS, di mana pada menu LMS tersebut mahasiswa akan mengisi aksen, kemudian lalu mengunduh materi perkuliahan dan lainnya. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran. Yang saya bawakan selanjutnya yaitu masuk ke dalam aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Kemudian indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tugas mandiri dengan bobot 20%, sikap dan keaktifan 20%, kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian saya lakukan secara transparan dan objektif. Itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan terdiri dari delivery, interaction, dan assessment yang sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya akan lakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode micro teaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam budaya, salam kebajikan, salam sehat ya. Kita lanjut pertemuan kita pada hari ini, yaitu kita akan sama-sama belajar tentang interaksi obat reseptor, yaitu dalam kategori apakah dia agonis atau antagonis ya. Oke, sebelum saya lanjut gitu ya, ada yang sudah pernah dengar apa itu agonis, apa itu antagonis? Bisa kasih saya tanggapan? Ya. Tentang agonis, apa itu agonis? Nah, silakan. Agonis ini senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis terhadap serupa dengan senyawa agonis endogen. Nah, senyawa agonis endogen ini senyawa yang dihasilkan oleh tubuh secara alami yang dapat mengikat atau mengaktifkan reseptor. Ya. Kemudian untuk antagonis? Kalau antagonis adalah obat yang berkaitan dengan reseptor tanpa mengaktifkan reseptor lainnya. Ya, itu ya. Jadi untuk materi kita ada dua istilah penting yang perlu kita pelajari sama-sama, yaitu antara agonis dan antagonis. Karena ini akan berkaitan dengan bagaimana obat bisa bekerja secara agonis dan obat bekerja secara antagonis. Tadi sudah ada penjelasannya secara spesifik bahwa agonis itu merupakan aksi obat yang mengindikasikan reseptor di target aksinya, baik di dalam tubuh maupun yang kita minum dari luar dalam bentuk obat. Ya. Kemudian untuk antagonis sendiri, dia berikatan reseptor namun tidak memberikan yang namanya efek, baik itu efek terapi ataupun efek samping. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, ini ada pembagiannya, yaitu antara agonis dengan antagonis. Dalam hal ini, agonis ini bekerja secara langsung maupun bekerja dengan melalui mekanisme transduksi. Kemudian untuk yang langsung itu ada dua, ada satu pembukaan atau penutupan kanal ion. Kemudian untuk mekanisme transduksinya itu melalui aktivasi atau hambatan enzim. Kemudian yang kedua memodulasi kanal ion. Kemudian yang ketiga melalui transkripsi DNA. Sedangkan untuk antagonis itu tidak ada efek yang menimbulkan atau yang memblok mediator endogen di dalam tubuh manusia. Ya. Oke, kita masuk ke agonis. Agonis di sini ada dua bagian. Agonis, yaitu yang pertama ada agonis parsial atau parsial agonis, kemudian yang kedua itu ada agonis penuh atau full agonis. Nah ini sama-sama akan memberikan respon ya atau efek sejalan tergantung bagaimana sifat mekanisme kerja dari agonis itu tersebut atau obat. Nah ini merupakan mekanisme dari segi molekulernya yang bekerja di dalam sel ya. Nah di sini ada kalau kalian lihat itu ada natural ligand, yaitu dapat berupa hormon, neurotransmitter atau obat ya. Kemudian di sini ada agonis parsial untuk obat ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi agonis penuh
ya, dia akan memberikan signal 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 100% ini memberikan gambaran bahwa agonis full atau agonis penuh, dia akan memberikan respon secara 100%, ya, memberikan respon dengan memaksimalkan efek dari obat yang bersifat sebagai full agonis. Sementara kalau dia parsial agonis, dia hanya memberikan efek sedikit atau 50%-nya. Katakanlah dia 50% efek yang bisa diberikan dari parsial agonis, ya. Nah, agonis penuh ini merupakan senyawa yang mampu memperoleh respon maksimal, ya, setelah menduduki atau mengaktifasi reseptor. Contohnya itu ada obat morfin, ya. Morfin ini merupakan obat golongan narkotika yang memiliki mekanisme kerja itu sebagai analgesik di reseptor opiat. Ini morfin ini biasa digunakan untuk orang-orang yang mau melakukan operasi, ya, atau menghilangkan rasa sakit untuk proses pembedahan, ya. Nah, kemudian agonis parsial, senyawa yang dapat mengaktifkan reseptor tapi tidak dihasilkan respon secara maksimal. Contohnya itu ada obat buprenorfin, ya, sama juga golongannya dia dengan golongan tadi, golongan morfin, ya. Nah, ini merupakan grafik konsentrasi dengan respon agonis, di mana coba kalian lihat ya bahwa agonis penuh itu memberikan respon maksimal, sedangkan yang agonis parsial memiliki nilai maksimum yang lebih rendah, ya, atau sekitar 50%, katakanlah dia 50%. Nah, ini ada grafik di sebelahnya, ini berdasarkan dari log A, ya, grafik respon jaringan terhadap log A. Nah, kalau kalian lihat agonis penuh, kemudian agonis penuh dengan afinitas rendah, dan dalam hal ini adalah agonis parsial. Sementara ini merupakan agonis yang sangat tidak memberikan respon. Artinya seberapapun dosis yang diberikan, agonisnya tidak akan memberikan efek maksimal. Beda dengan yang grafik pertama dengan grafik yang kedua. Kalau kita lihat ya bahwa grafik agonis parsial itu harus butuh lebih tinggi dosis untuk memaksimalkan efek terapinya di dalam memberikan respon, ya. Nah, agonis terbalik, inverse agonis, ya, senyawa yang terikat pada tempat ikatan reseptor yang sama. Dia akan memberikan aktivitas reseptor secara terbalik, ya, sehingga efek farmakologi akan berlawanan dari agonis reseptor, ya. Contohnya di sini adalah antihistamin, ya. Antihistamin ini merupakan golongan antagonis histamin untuk obat anti alergi. Nah, dia juga akan memberikan yang namanya agonis terbalik, ya. Jadi mekanismenya berbeda dengan histamin di dalam tubuh, sehingga perlu kita berikan yang namanya obat antihistamin atau antagonis histamin 1. Contohnya itu obat CTM, ya, loratadin, ya. Nah, ini grafik konsentrasi dengan respon berbagai agonis. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa kalau bisa kita plotkan garis, ya, kita ambil tengahnya. Nah, ini senyawa yang tidak aktif, ya, artinya dibawa dari minimum konsentrasi yang bisa memberikan efek. Sementara yang di atas itu adalah maksimumnya di atas, ya. Jadi kalau kita lihat ini parsialnya mungkin sekitar 50%-nya, kemudian agonis penuhnya itu 100%. Sementara agonis inverse itu tidak, kebalikan dari agonis penuh, sehingga dia akan memberikan efek berlainan dari agonis penuh dari obat, ya. Contohnya tadi antihistamin. Nah, kita masuk ke antagonis, ya. Ini reseptor blocker, artinya blocker itu yang menghambat, ya, bahwa obat yang memberikan respon itu berlawanan atau menyediakan efek, sehingga bisa menghalangi ikatan reseptor dengan agonis. Kerja agonis akan terhambat, dan disebut sebagai antagonis farmakologi atau obat antagonis. Nah, ini ya, antagonis pada prinsipnya antagonis dengan reseptor blocker itu hampir sama, ya, mirip-mirip, tergantung dari golongan obatnya. Ada golongan obat antagonis, ada golongan obat reseptor blocker, ya. Nah, untuk antagonis sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama antagonis secara fisiologis, kemudian antagonis secara bekerja pada reseptor. Karena antagonis yang bekerja pada reseptor itu dibagi dua lagi, yaitu secara kompetitif dengan non kompetitif, ya. Nah, antagonis fisiologi ini terjadi pada organ yang sama,
tetapi reseptor yang berbeda. Contohnya itu di saluran bronkus atau di saluran pernapasan ya, di bagian bronkus. Di sini ada dua mediator ya, atau hormon endogen yang dalam tubuh yang dihasilkan, namun organnya sama tapi reseptornya berbeda, sehingga efek yang juga dihasilkan itu berbeda juga. Contohnya histamin tadi ya, dia bekerja di bronkus karena reseptornya juga berada di bronkus, yaitu histamin akan memberikan efek konstriksi. Sementara adrenalin dia juga berada di organ bronkus, tapi reseptornya berbeda, yaitu beta adrenergic, sehingga memberikan efek dilatasi. Nah, itu disebut sebagai antagonis fisiologi, gitu ya. Organnya sama, tapi reseptor beda, ya. Kemudian antagonis kompetitif, ini berikatan pada tempat reseptor atau dia menduduki reseptor sehingga bisa menggeser agonis. Jadi istilahnya ini kayak saingan bisa menduduki reseptor yang sama antara antagonis dengan agonis. Contohnya di sini adalah antihistamin. Kita berikan obat antihistamin, namun histamin juga menduduki reseptornya, jadi saling menduduki ya. Kemudian akan timbul yang namanya reversibilitas, sehingga kadar agonis harus ditingkatkan karena dia akan bersaing untuk menduduki posisi reseptor pada histamin ya. Nah, antagonis untuk non kompetitif menduduki reseptor di tempat reseptor di tempat lain ya. Jadi bedanya dengan non kompetitif tadi, dia bisa menduduki reseptor tetapi di posisi yang lain, di sisi yang lain. Tapi kalau dia kompetitif itu di posisi yang sama dengan agonis, sehingga berlawanan. Nah, mengurangi jumlah reseptor agonis sehingga efeknya akan berkurang ya. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik antara interaksi obat antara agonis dengan antagonis. Jadi kalau bisa kita lihat garis kuning ya, atau grafik kuning, ini agonis ya, kemudian yang biru itu agonis ditambah dengan antagonis, sehingga kita perlu tingkatkan dosis agonis sehingga bisa menyaingi dari antagonis kompetitif. Sementara yang non kompetitif tidak ya, non kompetitif malah sebaliknya, kita turunkan dosis agonis yang untuk mencegah terjadinya efek samping atau efek toksik yang berlebihan ya. Nah, coba lihat ya, antagonis yang menggeser kurva ke kanan ya, konsentrasi agonis rendah, efek dihasilkan kecil, kemudian konsentrasi agonis tinggi, efek maksimal ya. Nah, ini kita perlu menggeser sedikit ya, kita perlu tambahkan dosis agonis tadi untuk menyaingi antagonis kompetitif, sehingga kita perlu memaksimalkan efek terapi dari agonis untuk memberikan efek optimal ya. Nah, lebih banyak kondisi pada poin C, lebih banyak dibutuhkan agonis mencapai efek sama, sebab antagonis akan bersaing ya, menduduki reseptor. Kemudian efek maksimal dapat dicapai bila konsentrasi agonis konsentrasi antagonis ya. Tadi perlu memaksimalkan efek dari agonis tadi. Nah, antagonis kimiawi menduduki reseptor tidak aktif ya. Ini merupakan gabungan kimiawi, contohnya heparin itu bertolak belakang ya dengan efek dari obat protamin, di mana obat heparin ini merupakan obat untuk antikoagulan, mencegah terjadinya pengencer darah ya. Kemudian untuk protamin sendiri itu efeknya berlainan dengan heparin. Protamin ini merupakan untuk mengkoagulasi darah ya, untuk menggumpalkan darah. Kemudian obat tetrasiklin itu berlainan dengan obat antasida, tidak boleh diminum ya, karena akan memperbesar, mengurangi penyerapan tetrasiklin ya. Nah, ini untuk antagonisnya, jadi kalian bisa lihat bahwa itu ya, sama kayak gambar sebelumnya tadi, ini ya, kompetitif antagonis. Jadi posisinya sama ya, posisinya di reseptor yang sama, dia menduduki antara agonis dengan antagonis, gitu ya. Nah, otomatis responnya juga tidak dihasilkan ya, karena dia menempati reseptor yang sama. Sementara kalau dia yang non kompetitif, gitu ya, dia menduduki reseptor yang berbeda.
dia tidak sama ya, dia memiliki jadi masing-masing ya sama juga hasilnya ya, tidak menghasilkan yang namanya efek ya dari obat yang diberikan. Nah ini ya, dia punya gambarnya seperti ini. Jadi ini yang kompetitif, gitu ya. Jadi sama posisinya. Ya substratnya ini sebagai hormon ya untuk menghasilkan efek. Sementara ini adalah obat ya, inhibitor ya. Jadi kalau misalnya dia harus bersaing untuk menempati posisinya untuk memberikan efek sebagai inhibitor. Beda dengan yang ini. Jadi punya sisi ya. Ada dua sisi yang bisa berikatan, yang di bawah dengan yang di atas, gitu ya. Tapi sama juga dengan ini, cuma beda posisi aja, cuma beda sisi, sehingga sama-sama tidak menghasilkan yang namanya efek atau mencegah terjadinya efek. Nah ini grafik konsentrasi dengan respon agonis ataupun antagonis. Coba kalian lihat ada 4 garis di sini ya. Jadi ini agonis saja, kemudian antagonis kompetitif, kemudian antagonis irreversible yang tadi ya, non kompetitif dengan dosis rendah atau dosis tinggi ya. Nah itu jadi kalian bisa simpulkan ya dari grafik ini ada 4 bahwa pada saat kita memberikan ini ya, kalau bisa kita berikan obat kemudian hormon yang berikatan juga berlainan, otomatis kita perlu menaikkan dosis agonis untuk bisa melawan hormon tadi ya, hormon yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya tadi antihistamin ya. Jadi kita perlu menggeser histamin yang bekerja karena histamin juga berebut ya untuk bisa menduduki reseptornya, sementara obat yang kita masukkan itu kecil, otomatis ya efeknya juga tidak akan maksimal kecuali kita menaikkan dosisnya ya. Nah ini grafik dosis terhadap respon agonis ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa ada simbol di sini A1, A2 itu agonis berbeda. A1 lebih poten dari A2 ya. A3 agonis parsial ya. Ini agonis parsial, kemudian RA ya di atas reversible antagonis ya. Kemudian iya ini ya 1A irreversible antagonis ya. Nah, A1 A2 agonis berbeda. A1 lebih poten dari A2 ya. Agonis karena sedikit dosis kita bisa lihat bisa maksimal dibanding dengan A2. Kalau A2 dia butuh dosis yang lebih besar, jadi otomatis yang perlu kita lihat bahwa A1 ini agonis yang pertama ini lebih poten ya secara logika ya. Kalau kita pilih A2 ya otomatis kita butuh dosis yang sedikit lebih besar sehingga bisa memaksimalkan efek ya. Sementara kalau A1 cukup dosis yang kecil sudah memberikan efek yang besar ya. Sementara kalau yang A3 itu sama sekali ya tidak sampai ke atas, dia hanya 50-nya untuk memberikan efek ya. Beda juga dengan yang reversible antagonis dan irreversible antagonis ya. Nah, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yang pertama, interaksi obat reseptor itu bisa menghasilkan kompleks obat dengan reseptor, sehingga dari kompleks ini bisa menghasilkan yang namanya efek, mau dia efek terapi atau efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Kemudian efek yang timbul bergantung pada yang pertama jumlah reseptor yang tersedia, kemudian kepekaan reseptor, kemudian afinitasnya, kemampuan yang berikatan kepada reseptor itu antara reseptor dengan obat, kemudian mekanisme kerja obat dengan reseptor sehingga bisa kita lihat bahwa mekanisme ini bersifat agonis atau antagonis. Ya. Oke, materi kita sudah selesai. Jadi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya? Saya Pak. Ya baik, terima kasih. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai agonis terbalik atau inverse agonis dan antagonis. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini perbedaan spesifik dari agonis terbalik atau inverse agonis dan antagonis. Terima kasih. Ya, untuk perbedaan spesifiknya sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Jadi untuk inverse agonis dengan antagonis itu sama, gitu ya, punya mekanisme yang sama. Contohnya tadi ya, antihistamin. Ya, histamin bekerja memberikan reaksi yang berupa alergi yang akan menempel pada reseptornya.
Kemudian kita berikan antihistamin, antihistamin untuk misalnya pasien-pasien yang mengidap alergi, kita berikan antihistamin. Ya sama, dia akan memberikan inverse agonis maupun juga sebagai antagonis. Jadi tidak ada perbedaan yang spesifik, malah dia memiliki efek yang sama, ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, perbedaan antara antagonis kompetitif dan antagonis non kompetitif. Ya, perbedaan spesifik antara antagonis kompetitif dan antagonis non kompetitif. Jadi kalau misalnya kita lihat dari posisinya, ya, posisi dari reseptor, posisinya itu berbeda, ya. Kalau kita lihat dari antagonis kompetitif dengan antagonis non kompetitif, jadi posisinya kalau kita lihat dari gambar tadi, yang berbedanya itu hanya posisi. Ya, kalau antagonis kompetitif dia posisinya sama. Jadi saling berlawanan, ya, saling menduduki tempat kedudukannya di reseptor. Sementara untuk antagonis non kompetitif itu beda sisi, namun efeknya sama antara antagonis kompetitif dengan yang non kompetitif, antagonis, ya. Masih ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kuliah kita selesai. Nanti kita bisa bertemu di minggu berikutnya. Dan untuk materi dan kehadirannya nanti bisa kalian lihat di LMS, ya. Nanti saya upload di LMS untuk setiap masing-masing. Nanti AT-nya juga di situ. Dan untuk materinya nanti kalian bisa download di LMS. Nanti saya upload di LMS, ya. Jadi kalian bisa lihat. Oke, untuk sekian untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi.